Saat aku ngaji, tiba-tiba rambutku berdiri seperti dijambak, kepalaku ditarik dan dijedotkan ke kusen pintu 4 kali. Aku melihat dengan jelas sosok wanita terbang melayang dengan rambut panjang. Dia memakai baju putih bercampur darah yang mengalir dari pundak sampai ke dadanya. Kepalanya pecah di bagian kanan. Otaknya menggantung dari kepala sampai pipi kanan. Dan perlahan, dia terbang mendekatiku. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, aku panik dan langsung lari sekuat tenaga sambil dorong kursi roda. Nenekku teriak panik, nyuruhku pelan-pelan dan menyebut nama Allah. Rumah sakit, ngeri juga nih rumah sakit ya. Pernah kebakaran katanya. Kamarnya. Iya, di kamarnya maksudnya. Tapi ini energinya kuat banget ya. Munculnya tuh berkali-kali gitu. Dan gak ragu dia buat gangguin orang di depan banyak orang gitu. Wah, epic banget loh ini berarti ceritanya ya. Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 665. Yes. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon ya. Semoga sehat ya dan Amin. lancar rezekinya. Amin. Nah, kita mau ngasih tahu lagi, langsung aja WhatsApp di nomor yang sudah tertera ini untuk mengirim cerita atau mau cerita bareng sama podcast Malam Kliwon. Ya, silakan, jangan lupa ya guys. Nah, sedikit lagi, satu lagi kita akan masuk ke episode 666. Ini Episode angka mantap nih. Yang horor sekali. Wah, Erat kaitannya dengan hal-hal mistis. Bapomet keluar Kita. lontong pecel. Itu. Lontong tahu bakwan Asmodeus. Kita akan rilis tongseng Asmodeus. Oke, kita akan bacain lagi cerita teman Kliwon yang sudah masuk ke redaksinya PMK. Cerita pertama ini datang dari seorang teman Kliwon yang namanya Acung. Jadi begini dia, nunjuk terus. Halo Bang Bimo dan Bang Danu, kenalin gue Acung. Kali ini gue mau cerita kisah yang gue alamin sendiri. Kisah ini bermula saat gue kelas 7 SMP. Terbilang cukup lama sih, kurang lebih udah 8 tahun yang lalu. Saat itu gue jatuh sakit, gue tipes, dan diharuskan dirawat di rumah sakit. Waktu itu gue masuk UGD di sebuah rumah sakit instansi di Jakarta Pusat. Dan baru dapat kamar tuh saat udah malam. Pas di perjalanan mau ke kamar, gue udah ngerasain hawa-hawa gak enak selama di lorong. Kayak panas, ngap gitu. Gue sempet 3 kali pindah-pindah kamar. Kamar yang pertama gue gak ngerasain hal apa-apa karena gabung sama pasien lain. Lalu pindah ke kamar yang kedua. Di kamar kedua gue cuma sendiri, gak ada pasien lain. Tapi tetap gak ngerasain hal apa-apa. Jeda gue ganti kamar tuh kurang lebih 1 atau 2 hari, gue lupa. Lalu begitu gue pindah ke kamar yang ketiga, di sini gue baru banget masuk aja hawanya tuh udah nggak enak, bener-bener nggak enak. Saat gue pindah ke kamar ketiga itu kebetulan tengah malam. Gambaran kamarnya ada 3 kasur roda pasien yang berjejer bersebelahan, dan yang paling ujung ada kaca jendela besar banget tanpa hordeng. Dan pada malam pertama di kamar ketiga ini, gue disambut. Di malam yang sama setelah gue pindah kamar, yang ada dalam kamar tuh hanyalah gue dan mama. Mama gue tidur di kasur pasien sebelah gue persis. Saat gue tidur, gue terbangun karena kaki gue terasa berat. Dan posisi tidur gue, kaki kanan tuh menggantung ke kaki kiri. Malam itu kaki gue terasa berat banget, kayak ada yang nyender. Dan bener aja, begitu gue buka mata, gue kaget dan jantung gue hampir copot. Gue mergokin ada cewek berkerudung warna biru, bercorak gitu. Dia duduk nyender di kaki gue. Gue gak bisa apa-apa. Gue berusaha buat gerak tapi gak bisa. Sampai gue coba teriak manggil mama gue, tapi gak keluar suara apa-apa dari mulut gue.
gue ngerasa suara gue kayak soak gitu pas manggil mama. Pokoknya gak keluar suara lah. Kejadian itu berlangsung cukup lama, kurang lebih sekitar 10 menit. Dan selama makhluk itu nyender di kaki gue geduk-geduk badannya pakai lutut. Dan badannya lemas banget. Selama kejadian gue berharap supaya dia gak nengok ke arah muka gue. Barulah begitu gue bisa manggil mama gue, akhirnya mama bangun dan gue ceritain kejadian itu. Ternyata mama juga ngerasain kalau ada yang masuk ke kamar. Jadi waktu mama tidur, dia mendengar suara langkah kaki yang nyeret sendal ke lantai. Tapi mama gue berpikiran kalau itu mungkin suster. Akhirnya mama gue mengusap kasur tempat makhluk itu tadi dan tidur dekat kaki gue. Tapi belum lama mama rebahan, dia merasakan kepalanya didorong keras sama makhluk berkerudung tadi. Pada keesokan harinya, mama keluar sebentar untuk mencari sarapan. Gue sendiri di kamar tuh. Dan gue ngalamin kejadian serem lagi. Saat itu, kasur gue tiba-tiba digoyang-goyang. Kenceng banget. Dan di situ gue gak bisa ngapa-ngapain. Gak lama kemudian mama datang. Belum ada 5 menit, kasur gue digoyang-goyang lagi depan mama gue. Kebetulan hari itu suster datang ke kamar gue untuk ngambil darah. Dan mama cerita tuh kejadian itu. Gak disangka, kasur gua kembali digoyang-goyang lagi di depan suster yang lagi ngambil darah. Sampai dia juga panik ketakutan. Singkat cerita, begitu gua udah boleh pulang, mama ceritain semua kejadian di kamar gua itu ke kepala suster. Kepala susternya pun bilang, kalau dulunya kamar pasien yang gua tempatin itu sempat terbakar. Dan ada salah satu pasien yang gak selamat dari insiden kebakaran itu. Tapi keesokan harinya ada pasien baru yang nempatin kamar gue itu. Sekian dari cerita gue, Bang. Mohon maaf ya kalau ceritanya agak kepanjangan dan susunan katanya berantakan. Sekian dan terima kasih. Acung, rumah sakit. Ngeri juga nih rumah sakit ya. Pernah kebakaran katanya. Kamarnya. Iya, di kamar ya maksudnya. Gila ya, di sini ada nggak sih teman Kliwon yang lagi sakit gitu ya, terus digangguin? Banyak pasti. Apalagi lagi dirawat di rumah sakit. Tapi ini energinya kuat banget ya. Munculnya tuh berkali-kali gitu dan nggak ragu dia buat gangguin orang di depan banyak orang gitu. Tidak ada. Oh, kalau sesuai dugaan gua, kalau rumah sakitnya itu sih tidak ada ini ya. Tidak ada kabar atau berita yang si rumah sakitnya tuh kebakaran gitu. Adanya perumahannya di sekitar situ. Daerah situ. Iya. Tapi tadi sosoknya tuh nggak kelihatan ya. Cuma maksudnya mukanya tuh nggak kelihatan ya. Cuma kerudungnya aja gitu, katanya pakai kerudung biru, warna biru. Nah ini juga menarik nih, kerudung biru ini jarang gitu spesifik warna jarang. Gitu kerudung biru gitu. Kayak yang apa namanya, yang lu lihat di apartemen itu kerudungnya apa? Hitam ya? Hitam, kerudung hitam itu, kerudung hitam dan sopan gitu loh. Itu yang bikin serem tuh, jadi kayak orang. Kerudung hitam tenda gitu. Jadi kayak Elvi Sukaesih versi kerudung hitam dan mau pesta gitu ya kalau nggak salah tuh, lupa lah. Tapi kan biasanya yang identik kayak gini nih sebuah sosok yang ada terus di situ ya biasanya. Jadi udah ketemu belum sama kerudung biru gitu. Jadi penghuni tetap biasanya gitu. Ada nggak ya nakes di situ yang tahu gitu? Iya, karena pasti jadi satu sosok yang terus-terusan muncul dan dikasih nama biasanya tuh si biru lah, si merah. Udah jadi Urban Sneaker Society lah. Bukan Urban Legend, Pak. Urban Legend. Urban Sneaker Society ada jejonya ntar. Gak lucu di rumah sakit ada jejo. Bener. Gitu. Nyender lagi di paha. Iya. Didengkulin lembek. Iya, didengkulin lembek. Iya. Aduh. Iya, jadi Urban Legend. Pasti yang menemukan kan para suster atau perawat shift malam ya gitu. Iya.
Kenapa kerudung biru nih menarik nih? Tumben ya. Tumben, kerudung biru spesifik. Oke, berarti tidak ada ini ya, tidak ada sebuah penyebab di sini nih. Tidak ada sebuah trigger kenapa dia bisa begitu ya. Kenapa si Acung yang diganggu juga gitu, nggak tahu ya. Soalnya kan nggak ada informasi dia tuh di kamar berapa orang, atau ada dia sendiri? Dia sendiri. Oh sendiri. Heeh. VIP kah atau kelas 2 tapi dia sendiri Kayak gitu. kelas 2 deh, karena nyokapnya kan tidur di ranjang pasien. Oh benar. Benar, iya. kayak kelas 2 atau kelas deh. 1, kelas 2 lah yang sekamar tuh tidak sendiri. Itu Iya. tuh yang ya kalau di rumah sakit bagus tuh mungkin berdua bertiga gitu masih oke lah. Cuman yang bikin sedikit parno tuh kalau lo di ruangan tapi yang ngisi lo doang gitu. Iya. Biasanya dibukain kan hordengnya tuh kalau lu sendiri. Misalkan di kelas 3 atau di Iya. kelas 2 gitu. Tapi lu sendiri nih, hordengnya tetap dibuka gitu. Benar. Iya kan? Iya. Itu kan untuk ngindarin deg-degan, Pak. Mendingan dibuka gitu. Gue mendingan ditutup. Lah gue mendingan dibuka lah. Ditutup nggak apa-apa deh, gue biar di kotak itu aja. Nah gue malah worry kalau kita nggak bisa ngelihat jauh, ngerti gak sih lu? Kan tinggal tulung, tulung, ada serigala di mari. Tulung. Iya kan, kalau gue lebih suka dibuka sekalian biar gue aware gitu. Nah. Ada apa aja. Kalau ditutup tuh kesannya lu kayak terkungkung, lu nggak bisa nebak di bilik-bilik lain tuh ada apa gitu loh. Cuman kalau pas lo buka mata terus maju mundur panjang gitu itu gimana? dia. Mendingan terkungkung atau terkangkang kayak gitu. Terkangkang, Langsung adem. langsung Ah. gini kan. Ayo, mau ngapain lo? Maju mundurin lo. Kalau itu dikangkangin itu, bukan terkangkang. Aduh. Ya gitulah. Cerita berikutnya. Assalamualaikum, kenalin bang, namaku Jujur Wicaksono. Anes, Mr. Anes. Mr. Anes. Jujur. Biasa dipanggil Icak Oh, Icak. di dinding. Itu cicak. Aku cowok lo ya, bukan cewek. Iya. Iya, Iya Mr. sih. Anes. Aku dari Wonosobo. Salam dari negeri di atas awan, bang. Siap. Mantap. Siap. Langsung aja. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Dalam hal mistik atau kejawen, hanya keluarga dari pihak ibuku yang berada di Pemalang yang masih memegang erat hal-hal seperti itu. Sedangkan keluarga di Wonosobo tidak. Mereka kurang percaya hal-hal semacam itu. Tapi setelah kejadian yang aku alami, mungkin pandangan mereka berubah. Waktu itu kira-kira aku masih kelas 1 SMK di tahun 2010 kalau nggak salah. Setiap malam Jumat abis Isya, nenekku pasti yasinan atau mengaji giliran di rumah para jamaah lainnya. Kebetulan waktu itu ngajinya diadakan di desa sebelah. Desaku dan desa sebelah dibatasi oleh sebuah jembatan sepanjang kira-kira 10-12 meter dengan tinggi sekitar 12 meter dari sungai. Di sungai tersebut, tepat di bawah samping kiri jembatan, ada 2 batu besar yang saling berdempetan. Setelah jembatan, di sebelah kiri ada sekolah dasar SD dan di sebelah kanan ada toko bangunan, toko material. Nenekku seorang penderita stroke dan lumpuh sebelah kiri. Kaki dan tangan kirinya nggak bisa digerakin. Tapi beliau selalu semangat dan ingin terus mengaji. Intinya pahala nomor 1. Biasanya aku dan bapakku bergantian mengantar nenek mengaji. Dan kebetulan waktu itu aku yang nganter. Aku nganternya dengan kursi roda. Waktu menunjukkan pukul 7 malam habis Isya. Aku mengantar nenek sampai tempat ngaji di sebelah desa. Di desa sebelah. Ya deket kok, kurang dari 1 kilo lah. Lalu aku tinggal nenek di tempat ngaji dan pulang ke rumah. Gak terjadi apa-apa. Jam menunjukkan pukul 8:30. Aku bergegas tuh menjemput nenek. Aku sampai di tempat ngaji dan jemput nenekku. Setelah beberapa menit mendorong, sampailah kami di depan gerbang SD dekat jembatan tadi. Tiba-tiba dari jauh, aku mendengar sayup-sayup suara wanita sedang menangis. Lalu aku bertanya ke nenek, tapi ternyata dia tidak dengar apa-apa. Hanya suara motor yang lewat. Dia cuma bilang, makanya ngaji, sholatnya jangan putus-putus, biar gak ada yang aneh-aneh. Sambil nada agak ketawa.
Terus saya bercandain, dasar pingkan mambo, ngajak bercanda aja gitu. Tapi kan mah Ini jualan donat. sama cak kangkung. Mambu. Udah lu nyaut. Oh mungkin aku halu aja kali ya. Lalu aku jalan dengan santai sambil dorong nenek. Tapi setelah beberapa meter, suara tangisannya makin lama makin kenceng. Kali ini pas di depan toko bangunan yang tadi yang aku jelasin itu. Suaranya berubah jadi teriakan kesakitan. Perih, loro, aduh tolong mas, tolong, perih, ndak senyong loro mas. Ngapak tuh. Ngapak. Ini ndak senyong loro mas, tolong. Rasanya loro mas. Kepalaku sakit mas gitu. Dalam keadaan panik aku tanya lagi ke nenek, Mbah, kok tambah kenceng suaranya ya? Nenekku yang dari tadi gak denger apa-apa mulai agak panik. Pingkan mambo nih emang gak denger aja nih. Bukan perkara ngaji nih. Emang kurang awas kupingnya. Nyelos Makanya gitu. pakai alat denger yang angin-angin tuh. Nyelos itu pasti suara di dia. Dia cuma nyuruh aku baca surat-surat pendek kayak ayat kursi lah dan ayat kursi gitu. Pas sampai tengah jembatan, mendadak telingaku sempat mampet. Seolah ada yang nutup rapat banget. Semua suara di sekitarku tuh hilang, termasuk teriakan yang tadi itu. Kepalaku tiba-tiba seperti digerakkan untuk menoleh ke kanan, dan mataku melihat dengan jelas dari samping jembatan ada benda putih seperti kain besar terbang dari bawah jembatan menuju belakangku. Sontak aku menoleh. Aku melihat dengan jelas sosok wanita terbang melayang dengan rambut panjang. Dia memakai baju putih bercampur darah yang mengalir dari pundak sampai ke dadanya. Kepalanya pecah di bagian kanan. Otaknya menggantung dari kepala sampai pipi kanan. Dan perlahan dia terbang mendekatiku. Aku terdiam terpaku beberapa detik. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, aku panik dan langsung lari sekuat tenaga sambil dorong kursi roda. Nenekku teriak panik, nyuruhku pelan-pelan dan menyebut nama Allah. Dalam kurung, ini bagian lucu. Gak usah ditulis gitu. Gak usah ditulis. Kita juga udah tahu nih lucu. Aku cuma bisa istighfar, tidak menghiraukan nenek, sambil sesekali menoleh ke arah belakang. Ya ampun. Ternyata wanita itu mengejarku sambil memegang kepalanya yang pecah dan bersimbah darah. Penjaga angkringan dan pembeli terheran-heran melihat aku berlari sambil dorong nenek. Istighfar, istighfar. Agak ini lagi dorong dari belakang. Ngopo cok. Aman, udah aman. Lagi Dono. Film Dono. Babat ngebut tuh. Krecek. Pas aku mau masuk gang, agak nanjak sedikit menuju rumah, ban depan kursi roda nyangkut. Kan FYI, waktu itu jalan gang masih plester semen campur pasir dan sudah rusak parah, banyak bolong-bolong. Beda dengan sekarang yang sudah paving. Aku putar kursi roda, ban belakang di depan. Jadi aku tarik sekuat tenaga sambil berlari mundur sampai di bawah pohon kueni, sejenis mangga yang wangi banget milik tetanggaku. Aku membuka mata dan wah, aku gak sadar. Kata nenek, aku menangis mengeluarkan air mata, tapi suaranya seperti tertawa sekitar 5 detik. Lalu aku sadar dengan tubuh sangat lemas, hampir pingsan. Nenek teriak minta tolong, dan penjaga angkringan beserta pembeli langsung datang dan memapahku pulang. Kata mereka, tubuhku bau darah yang amis banget. Padahal bajuku bersih dan aku habis mandi sore tadi. Ya kalau keringat kan ya harusnya bau asem, bukan bau darah.
Sesampainya di rumah, bapakku sedang keluar beli rokok dan dipanggil pulang sama adekku. Aku tergeletak lemas di kursi ruang tamu lalu dipindah ke kamar sama om dan tante. Aku dijagain om dan gak lama bapakku pulang. Entah kenapa aku mendengar suara 3 orang dari samping rumah yang menyuruh 1 orang tuh masuk ke tubuhku. Aku langsung teriak minta tolong ke bapakku. Bapakku marah, keluar rumah, melempar batu sebesar kelapa ke samping rumah sambil berteriak, "Jangan ganggu anakku." Saat bapak ngelempar batu, tiba-tiba sosok cewek tadi muncul sejengkal di depan wajahku. Dan aku gak sadar lagi. Kata om, aku teriak sambil meronta kesakitan. Kaki dan tanganku berontak. Bapak memegang tubuhku sambil baca doa lalu meniupkannya ke telingaku. Aku sadar sekitar 15 detik kemudian. Tapi yang aku rasakan berbeda. Aku merasa sekitar mungkin 15 menit. Saat dia masuk ke tubuhku, pandanganku gelap, dingin luar biasa, lalu tiba-tiba terang benderang. Aku melihat suatu kejadian, seperti sudut pandang drone atau kamera yang merekam adegan. Aku melihat 2 temanku waktu kecil, TK0 kecil. Dan saat itu aku juga masih TK0 besar, sedang liburan ke Pemalang. Satu temanku berjalan dengan ART-nya. Usianya di bawah 20 tahun. Satu lagi bersama ibunya. Mereka berempat lewat jembatan yang sama, hendak mengantar anak-anak mengaji ke TPQ kampung sebelah. Tiba-tiba ART itu kepleset dan terjatuh dari jembatan. Prak! Kepalanya menghantam tepat di antara 2 batu besar tadi. Orang-orang berhamburan menolong dan membawanya ke rumah sakit dengan angkot, tapi dia tidak tertolong. Pandanganku kembali gelap, lalu muncul cahaya mendekat dan wanita itu muncul di depanku dengan wujud sebelum jatuh. Dia berkata dalam bahasa Jawa yang sudah terjemahkan, "Mas, aku minta tolong. Tolong bilang ke keluargaku supaya mendoakan aku. Aku udah lama gak didoain." Setelah itu aku sadar dari kesurupan. Dalam keadaan lemas, aku cerita ke bapak dan om. Mereka menghubungi keluarga temanku untuk mencari kontak keluarga si cewek. Ternyata tidak ada di nomor HP. Hanya alamat aja. Mereka tinggal di kampung paling ujung kecamatan. Bapak dan om langsung ke rumah keluarga itu dan ternyata benar. Mereka lupa ngedoain. 10 menit kemudian sebelum bapak dan om pulang, aku sudah tenang dan duduk di ruang tengah sambil ngaji ditemani nenek, tante, adik, dan tetangga. Kupikir gangguannya belum selesai. Saat aku ngaji, tiba-tiba rambutku berdiri seperti dijambak, kepalaku ditarik dan dijedotkan ke kusen pintu 4 kali. Lalu aku kesurupan lagi. Panik semuanya. Suaraku berubah jadi suara cewek lembut. Katanya aku mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya. Lalu pamit dengan nada centil. Setelah itu aku pingsan untuk ketiga kalinya. Gak lama bapak dan om pulang dan bangunin aku. Lalu saat aku sadar semua keluarga tertawa. Katanya kesurupanku lucu. Jadi cewek centil ngondek banget gitu loh. Jadi kayak cewek ngondek centil gitu. Ya udah, kami pun tertawa bersamalah. Aku dilahirkan awalnya agak sensitif, bahkan terkadang cenderung gak sama sekali. Tapi setelah kejadian yang aku alami, hidupku berubah 360 derajat. Dan ini cerita pengalaman pribadiku saat kesurupan pertama kali dalam hidupku. Sejak kejadian itu, aku yang tadinya agak sensitif jadi semakin terbuka sedikit demi sedikit. Bahkan sekarang bisa melihat yang tidak-tidak dan bisa berinteraksi. Udah dulu ya bang, kapan-kapan aku mau cerita lagi tentang penyelamatan korban tumbal pesugihan. Maaf kalau ada salah kata, terima kasih sudah dibacakan. Sukses terus buat PMK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jujur, Mas Icak ya panggilannya ya. Jujur Icak Sono, Mr. Anes, Mas Icak. Icak kali. Ada lanjutannya. Wah, epic banget loh ini berarti ceritanya ya. Ya ngapak lah di Pemalang bro. Iya tadi tuh kayak apa, ndasku loro.
Ndas nyong Ndas nyong Lara ya iya, harusnya ya. heeh. Ndas nyong Lara gitu. Bukan loro. Terus menurut gua scene dia dan neneknya itu bisa jadi merchandise tuh. Iya, nenek-nenek roller coaster, bro. Bah, itu lu bayangin naik halilintar. Itu yang angkring kan lagi Mas ini piye Real Madrid mau kalah Mas. Wow, apa kowe wah jindul. Lu. Lah kae wonge. Kae. Apa sih? Lari itu apa sih? Apa? Melayu kae. Ngapa sih ya gitu. Melayu. Nenek Melayu. Nenek Melayu ya. Itu jadi nenek kan. Apa sih? Anjing sampai ditarik, Pak. Sampai diputer, Pak. Akhirnya iya makanya nyangkut tuh, ditarik terus pingsan dia. Iya. Neneknya minta tolong lama kali itu ya. Ada kali 50 menit ya. 50 menit. Gimana teriak minta tolong nenek-nenek? Coba bayangin. Tolong, emang gimana? Ya udah kan gak kedengeran. Enggak yang pertama tadi tuh ada suara-suara Oh, iya. diledekin. Makanya ngaji. Bisa epic kan mambo. Oh iya, ini bukan perkara ngaji, kuping ente Nggak nyelos. Udah nggak awas. Aduh. Nek ini makin kenceng, Nek. Ya udah baca aja sholat apa Ayat kursi. ayat kursi dah. Lucu Anjir, banget anjir. terbang habis itu. Deng. Lucu banget ya anjir. Serem tapi lucu gitu. Wah, ini Iya. PMK sekali nih. Iya, ini cerita PMK sekali nih, bener. Wah, ini jadiin baju ya. Nanti baju. bilang ompong BO deh. Iya, bagus nih. Ada episode-episode gini, baju apa? Itu kan di iniin juga lucu banget, di belakangnya ada makhluknya gitu. Iya, ngejar. Dan aneh ngebut Running grandmother gitu. grandmother runway. Runway Speedy. Runaway from Ghost. Iya, dulu kan kita pernah bikin yang ini yang Satpam Kelapa Gading. Iya. Terus ada yang gembel Ya plafon. benar, udah bikin deh nih, lucu nih, asik. Nah tapi nih ya, ini cowok kesurupan cewek berarti ya, Iya. gitu kan? Mm-mm. Makanya di terakhir diketawain, tapi bapaknya untung bisa karena kan kejawennya di atas dibilang keluarganya masih kental ya. Bener, ini bapaknya untung bisa. Kalau Untung. untung Jawa jauh. Nah, kalau untung ngapak gimana tuh? Banting tulang. Tapi yang dilakukannya adalah gua kira minta didoain. Ya udah nanti didoain, tapi langsung disamperin. Ya kan? Langsung disamperin pas saat itu juga. Walaupun nggak ada informasinya. Lah untung ketemu alamatnya. Kalau jauh gimana ya? Tapi ini sih, gue masih nggak ngerti kenapa disakitin ya. Kan terakhir tuh dia disakitin kan? Apanya sih? Kok disakitin? Kan dia kesurupan kan? Ya maksudnya nih pintu masuk kesurupannya tuh biasanya dok gitu loh, kayak dijambak gitu, dijedotin 4 kali. 4 kali kan disakitin berarti kan? Gitu, maksud gue kalau emang dia mau mengucapkan terima kasih, apalagi habis didoain coy, kan bisa biasa aja gitu. Yang namanya setan, Pak. Mana ada adabnya? Ada yang ada apa banyak. Iya benar. Oh yang curhat aja ada dulu, kita pernah dapat Oh, iya cerita benar. anak deep talk di parkiran curhat anjing. Aneh-aneh cerita PMK Iya emang. benar. Tapi ini case-nya cukup simpel ya. Jadi ada kejadian di kampung sini, disuruh minta didoain. Oh dia tuh kayaknya di kampung sana, dicari, doain almarhumah, minta didoain. Minta doa. Oh iya saya lupa, doa dulu ya, balik udah sembuh. Gitu doang tuh perkaranya. Betul. Selayaknya banyak cerita arwah penasaran kan begitu. Mintanya cuma didoain atau disempurnakan. Cuma dalam prosesnya tuh Ribet. bokir lah kena, Bener. dorman lah kena. Iya nih tuh. Ya kan, dia minta didoain soalnya. Terus tadi bapaknya nimpuk batu katanya ya. Bener. Nimpuk batu segede kelapa. Nemu di mana dia? Batu segede kelapa. Iya Ya, kan? di desa mungkin masih banyak, Pak. Di Kalau depan di Kemang Timur susah nyarinya.
Kalau di modelan kayak begini masih ada Iya. jembatan begini mah masih banyak. Kalau tinggal di apartemen live Mall Kemang gimana tuh? Nggak ada tuh batu segede kelapa. Nggak ada Pak. Pelak racing banyak. Ah, boleh racing. Ya kan bagus-bagus mobilnya sama motornya yang diparkir di sana. Iya. Mantep nih. Terakhir Mr. Anas. si Mbak ini kenapa si Mas jujur yang kena ya karena mungkin namanya jujur. Ah, Kan bisa Iya. jadi warga sekitar itu jadi penunggu jembatan kan, dan kejadiannya ini flashback kan saat dia kecil kan. Bener gak? Si kejadian ART-nya ini jatuh udah lama gitu udah lama maksudnya. gitu, dan bisa jadi urban legend sebenarnya kalau di situ ada kuntilanak kepala pecah, intinya kayak gitu. Iya. Nah, kita nggak tahu ya warga sekitar di sana tuh pernah ngalamin apa enggak, cuman akhirnya Mas Jujur yang menjadi penyelamat menenangkan si arwah ini. Mas Jujur yang akhirnya dipilih jadi perantara. Iya kan? Karena kalau Mas Wancoy belum tentu nyampe tuh Bener. pesannya. Itu Mas maksudnya. Jujur nih nyampein. Karena jujur dia udah puluhan tahun tuh dia nyari orang jujur, baru ketemu. Literally ya. Iya kan? Saya tuh nyari orang Orang jujur jujur. buat nyampein keluhan ke keluarga saya. Saya jujur kok. Enggak, kamu Bimo. Dia nyari orang yang Fatona. Fatona mah cerdas ya. Yang Jujur Sidik, Mas yang Sidik. Sidik. Iya, Itu dia. yang Sidik, Fatona, Sidik sama Amanah tuh gue udah tahu. 3 aja. Emang pelan-pelan Pak. Emang pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita mah siding aja. Iya, pelan-pelan Pak. Benar. Demi rumah di surga ini. Oke, terima kasih teman Cleo yang sudah berbagi cerita, yang sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.